Saya lahir di Brebes itu bersyukur banget Mas. Punya komoditas kekayaan alam yang luar biasa, yaitu bawang merah. Potensi bawang merah itu di nasional aja, tahun 2019 30% pasokan suplai nasional itu ada di Brebes. Saat ini turun menjadi 27%. Dan ini masih terbesar. Melihat potensi itu yang luar biasa, marketnya SBI itu baru bisa mengcover 0,5% kebutuhan nasional, Mas. Ini peluang yang sangat luar biasa banget buat kita masuk untuk mencukupi 100% kebutuhan nasional itu. Dan market bawang merah ini sangat seksi dan menurut aku sangat menguntungkan banget. Kita bisa main tidak hanya di hulunya, tapi kita bisa menguasai market untuk di hilir. Halo warga Taniling, balik lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Nah, saat ini saya berada di salah satu daerah penghasil bawang merah yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Brebes. Nanti kita akan bahas gimana sih sebenarnya potensi bawang merah yang ada di Brebes. Bersama di samping saya ini adalah direktur utamanya dari PT Sinergi Brebes Inovatif. Betul ya? Ya. Oke, Mas. Kalau ditanya masalah PT Sinergi Brebes Inovatif, itu tuh sebenarnya apa sih? Punya Mas sendiri atau kelompok anggota petani bawang merah di sini atau gimana tuh? PT Sinergi Brebes Inovatif itu sebuah badan usaha milik petani, Mas, atau BUMP. Itu yang ada di Brebes, Jawa Tengah. Mungkin sebelum ada korporasi petani, kami sudah ada terlebih dahulu. Ketika tahun 2018 itu kami berdiri. Jadi selama ini petani hanya memproduksi saja ya di hulu, dan kami itu menginisiatori perusahaan korporasi yang bergerak dari hulu ke hilir. Jadi korporasi bawang merah hulu hilir kayak gitu. Kami dari kelompok tani total ada 52 orang anggota kelompok. Kami menggarap sawah kurang lebih sekitar 280 hektar. Kemudian di hilirnya kami bergerak di industrialisasi bawang merahnya. Jadi mengolah bawang merah menjadi produk turunan bawang merah. Total kami punya 26 SKU produk, Mas. Produk turunan dari bawang merah. Bawang merah paling jadi bawang goreng ya? Nah, kan rata-rata kan orang ngertinya bawang merah itu diolah hanya jadi bawang goreng aja gitu ya. Sebetulnya enggak gitu. Banyak banget produk turunan dari bawang merah. Ada bawang crispy, ada pasta bawang merah. Bahkan bawang merah bisa jadi sambal juga kan, sambal bawang, sambal matah, dan bahkan kami punya kerupuk bawang dan lain sebagainya. Untuk sistemnya sendiri, Mas, gimana sih? Mereka petani, kemudian semuanya diserap di sini, di PT Sinergi atau gimana tuh? Kami itu menyerap semua, Mas. Jadi kenapa kok korporasi ini berdiri, terbentuk? Memang pada saat itu, kami kan dari kelompok tani Sido Makmur namanya ya. Jadi kami selalu terdapat masalah setiap tahun, yaitu ketika panen raya harga pasti jatuh. Ketika kami pengen jual harganya murah, bahkan di angka 6.000 sampai 8.000 rupiah per kilo, Mas. Sedangkan BEP-nya di bawang merah di Brebes sendiri itu di angka 16.000 per kilonya, HPP bawang merahnya ya. Jadi itu kan sangat rugi lah ya petani kalau dijual langsung itu. Nah, dari situ kami punya inisiatif gimana caranya supaya bawang merah ini ada nilai tambah gitu loh. Kemudian saya masuk untuk menginisiasi supaya ini jadi produk turunannya. Dan bahkan kalau kita jual dengan produk turunannya, ada nilai tambah di situ, Mas. Contoh kayak bawang goreng, bawang crispy, kita jual harganya di market jauh lebih tinggi gitu loh. Nah, kembali ke tadi ketika panen raya atau ketika petani panen, itu semuanya kita serap, Mas. Semuanya kita serap dan itu bergantian. Lalu bagaimana kalau misalkan panennya serentak? Nah, ini yang kita optimalkan produksinya, Mas. Bahkan kalau memang bisa sampai 2-3 shift kita lakukan produksi gitu. Nah, kemudian selain kita main di olahan, kita juga freshnya kita kontrol. Sekarang kami punya teknologi penyimpanan bawang merah. Jadi ada sistem tunda jual, sehingga petani kalau misalkan pengen tunda jualnya nanti itu ditaruh di sini, ada cold storage. Kita punya penyimpanan kapasitas sampai 15 ton lebih. Ada yang unik di SBI, jadi di anggota kelompok ini yang mitra dengan SBI, ketika dia panen raya gitu lah, atau dia membernya SBI,
dia bisa kirim ke sini dengan harga yang lebih tinggi, Mas. Misalkan harga bawang merah rata-rata nih lagi murah banget di harga 10.000 atau 15.000. Kalau murah banget di angka 10.000 lah di bawah HPP ya. Kita bisa beli di harga HPP, Mas, bahkan lebih tinggi daripada pasar. Tapi ketika harga lagi tinggi nih, petani juga harus komitmen mau menjual produknya ke kami dengan harga yang tentu ada standarnya. Contoh, harga lagi tinggi nih di 40.000 atau 30.000, petani bisa menjual ke kami produk yang ukurannya kecil yang mungkin di pasar harganya murah. Nah, yang kecil itu kita serap supaya petani juga bisa menikmati jual harga mahal gitu ya. Dan bisa kami juga selaku industrinya bisa mendapatkan produk dari petani gitu. Tadi untuk lahannya 280 hektar. hektar. Itu totalnya berapa tuh kalau panen tuh? Kalau panen ya katakanlah rata-rata sekitar 10 ton ya per hektar. Berarti ya sekitar 2.800-an, Mas. Itu diserap semua? Semuanya dan kita jadi serap. produk kayak gini? Enggak, selain kita produk kayak gini, kami main di fresh product juga, Mas. Oh, fresh product juga? Kita supplier beberapa industri, kemudian beberapa Horeca juga. Terus untuk merek-mereknya nih, brandnya ini kan ada yang beda-beda tuh. Itu gimana? Maksudnya? Ini segmented sih, Mas. Dibuat segmennya dan ada beberapa produk yang nggak kita samakan. Kayak sambel kita dibuat varian karena sebenarnya sama, cuman isinya grade-nya beda. Oh gitu. Grade bawangnya beda. Jadi kita buat premium sama yang middle. Nah, itu kita buat beda merek kayak gitu. Nah, ini Mas, kebetulan kan Mas kan bisa disebut petani milenial juga ya di sini. Betul. Ya? Nah, itu menanggapi karena Mas orang sini menanggapi potensi Brebes itu gimana sih? Potensi Brebes tentang bawang merah. Saya lahir di Brebes itu bersyukur banget, Mas. Punya komoditas kekayaan alam yang luar biasa, yaitu bawang merah. Potensi bawang merah itu di nasional aja tahun 2019 itu 30% pasokan suplai nasional itu ada di Brebes, 30% terbesar. Untuk saat ini karena sudah mulai pemerataan ya, petanya itu udah mulai banyak daerah yang menanam. Saat ini turun menjadi 27% dan ini masih terbesar. Melihat potensi itu yang luar biasa, marketnya SBI itu baru bisa mengcover 0,5% kebutuhan nasional, Mas. Artinya apa? Ini peluang yang sangat luar biasa banget buat kita masuk untuk mencukupi 100% kebutuhan nasional itu. Dan market bawang merah ini sangat seksi dan menurut aku sangat menguntungkan banget kalau kita bisnis itu. Apalagi kalau kita tahu marketnya dan kita bisa main tidak hanya di hulunya, tapi kita bisa menguasai market untuk di hilir. Gitu. Artinya kita main di fresh product, kemudian mari itu olahan, kita bisa masuk ke semua segmen lah untuk kebutuhan bawang merah itu. Mungkin Mas ada survei ya? Survei atau apa gitu yang langsung ke lapangan, entah di daerah yang di luar Brebes itu, menurut mereka gimana? Bawang merah dari Brebes sama yang daerah lain itu gimana? Tetap, makanya saya bersyukur kita punya brand bawang merah Brebes yang namanya Bima Brebes, Mas. Itu karakter bawangnya itu aromanya lebih wangi, harum gitu ya, dan lebih pedas. Dan itu sudah melekat di masyarakat. Kalau nggak bawang Brebes nggak mau. Nah itulah saya melihat potensi pasar yang sangat gede itu, melihat bawang Brebes ini sangat luar biasa banget untuk kita main bisnis di situ. Gitu. Kita promosi di sosial media kayak TikTok gitu lah, kita main live. Kita hanya cukup menyebutkan dari mana, bawangnya varietas apa, udah auto check out itu orang-orang. Artinya apa? Posisi brand bawang merah Brebes itu, Bima Brebes itu sangat
kuat sekali di mata masyarakat gitu. Dia nggak mau, meskipun harganya lebih mahal, kita tetap ada yang beli itu. Dia nggak mau produk yang lain. Misalkan varietasnya macam-macam tuh, ada Super Philip yang varietasnya dari Filipina itu ya, ada tuk-tuk untuk yang biji, ada yang besar-besar itu karet gitu ya, dan banyak macamnya lah. Yang dipilih tetap Bima Brebes itu. Mas Dian lihatnya ke depannya gimana tuh? Maksudnya para petani itu semakin mau bertani atau? Selama bawang itu masih menjadi komoditas strategis dan menjadi kebutuhan masyarakat, saya yakin orang akan terus nanam gitu. Mungkin tantangannya saat ini adalah bagi para petaninya, karena makin banyaknya petani yang beralih fungsi, akhirnya nanam bawang merah ini yang jadi masalah. Artinya apa? Suatu saat pasti bawang merah akan surplus, Mas. Dan ini akan berpengaruh terhadap harga jual di masyarakat. Contoh aja di tahun 2024 ini, surplus sekitar 14% dari total komoditas bawang merah yang ditanam petani. Terus ini Mas, masalah iklim. Untuk di Brebes sendiri kan notabene-nya memang tempat yang panas ya. Kalau iklim yang sekarang nih, iklimnya kan lagi kayak gini nih, ini bulan September ya ini ya. Nah, iklim kayak gini tuh ngaruh nggak di pertanian bawang sendiri? Sangat berpengaruh, apalagi curah hujan yang tinggi itu akan merusak umbi bawang merah untuk tumbuh. Jadi sebenarnya kami itu sedikit menghindari curah hujan yang tinggi, apalagi kalau semisalkan sampai banjir ya, terserang hama penyakit itu juga lebih riskan, intens. Jadi saat musim-musim hujan seperti ini, kita perawatannya jauh lebih ekstra ketimbang musim kemarau biasanya gitu. Dan untuk yang anggota yang ikut di SBI itu pastinya ada SOP-nya ya untuk budidayanya itu ya? Ada. Oke warga Taniling, wah ternyata potensi bawang merah di Brebes itu memang luar biasa ya, nggak cuman hanya dicerita, tapi ternyata setelah saya kesini dan bertemu dengan sosok petani milenial yaitu Mas Dian yang membuat PT atau kelompok tani yang luar biasa keren. Nah ini nih untuk produk olahan nih Mas, ini kira-kira jual sendiri atau buka kemitraan juga nih, atau reseller nih? Market kami kan ada B2B sama B2C ya. Oh ya. Kami main ke industri-industri, kita supplier ke industri. Juga kami main di supermarketan lah, jadi di toko retail. Bahkan juga kami buka kemitraan, jadi reseller gitu. Ada misalkan ada yang tertarik pengen jadi reseller gitu bisa. Atau mau white label, jadi misalkan Mas punya brand sendiri nih, pengen pakai brandnya Mas juga bisa. Oh, beli curah gitu ya? Beli curah, nanti kita packing di sini pakai kemasan Mas gitu ya. Untuk jadi kemitraan itu syaratnya apa Mas? Untuk reseller? Untuk reseller cukup pesan minimal 2 karton atau sekitar 70 piece bawang goreng ataupun produk turunan yang lain, itu udah bisa gabung jadi reseller. Nanti ada konten dan lain sebagainya yang butuh buat promosi, kita siap sediakan. Tinggal jualan aja. Tinggal langsung. Jualan aja. Pokoknya langsung jualan gitu. Oke. Nah, semoga nanti menjadi rezeki warga Taniling kalau ada yang tertarik dan juga menjadi berkah untuk Mas Dian dan juga warga Taniling. Sekali lagi terima kasih Mas Dian. Ya, sama-sama Mas. Apabila ada salah kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.